warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, channel yang membahas tentang materi-materi komunikasi. Di video kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang public speaking, khususnya tentang hambatan berbicara di depan umum dan bagaimana sih cara mengatasinya. Jadi sebelumnya saya sudah survei pada teman-teman mahasiswa yang mengambil kelas public speaking saya tentang apa sih hambatan yang mereka hadapi saat harus berbicara di depan publik atau berbicara di depan banyak orang. Dan jawabannya itu beragam sekali. Intinya dari jawaban mereka adalah bahwa saat harus berbicara di depan publik, banyak teman-teman itu merasa gugup, takut, grogi, kemudian merasa bahwa audiens itu tidak mendengarkan mereka, takut dilihat oleh lawan jenis saat berbicara di depan publik, dan masih banyak lagi. Intinya, teman-teman itu merasa takut, grogi, dan gugup. Ketakutan teman-teman saat berbicara di depan publik itu biasa dikenal dengan istilah speechophobia. Jadi ada istilahnya untuk mengatakan atau untuk menjelaskan ketakutan teman-teman saat harus berbicara di depan publik atau harus tampil di depan banyak orang. Ada gejalanya untuk mengatakan bahwa teman-teman itu terkena speechophobia. Jadi ada beberapa gejala. Yang pertama, detak jantung teman-teman menjadi lebih cepat dari biasanya. Jadi saat teman-teman terserang speechophobia itu, detak jantung itu akan memompa lebih cepat dari biasanya. Deg-deg-deg-degnya itu beda gitu. Kemudian teman-teman, gejala yang selanjutnya, tangan dan kaki misalnya. Tangan atau kaki teman-teman menjadi berkeringat, atau punggung bisa jadi berkeringat karena merasa cemas itu tadi, atau tangannya menjadi dingin, atau tiba-tiba menjadi sakit perut saat harus berbicara di depan publik. Kemudian tangan dan kaki kita itu gemetar karena tahu bahwa akan berbicara di depan publik. Tangan dan kaki gemetar. Kemudian nafas terengah-engah. Jadi nafasnya itu tidak normal, seolah-olah teman-teman baru saja melakukan olahraga lari. Jadi seolah-olah nafas kita pendek sekali saat berbicara. Seperti itu. Kemudian teman-teman yang terkena gejala speechophobia itu akan merasa mulut teman-teman itu lebih kering dari biasanya dan susah sekali untuk menelan. Jadi mulut itu terasa lebih kering dan susah menelan, berarti teman-teman itu terserang speechophobia. Kemudian suara teman-teman gemetar. Suara teman-teman itu parau dan gemetar karena tadi merasa cemas atau takut saat harus berbicara di depan publik. Kemudian teman-teman, gejala selanjutnya itu teman-teman berbicara secara lebih cepat. Jadi berbicaranya tuh lebih cepat dari biasanya dan ngerasa public speaking ini, berbicara di depan publik ini harus segera diselesaikan gitu. Jadi harus segera selesai, jadi pengennya cepat-cepat aja ngomongnya gitu. Jadi berbicara cepat tapi tidak jelas teman-teman. Gejala selanjutnya teman-teman, saat teman-teman terserang speechophobia saat berbicara di depan umum, itu adalah otot-otot teman-teman terasa lebih tegang. Jadi kaku bawaannya, badannya terasa lebih kaku dan otot-ototnya tegang. Jadi orang lain pun melihat teman-teman itu terlalu kaku jadinya, teman-teman. Dan terakhir teman-teman, kalau kita terkena speechophobia saat berbicara di depan umum,
kita akan tiba-tiba lupa ingatan. Jadi lupa semua apa yang harus kita sampaikan tadi di depan umum. Nah, kira-kira ketakutan itu tadi disebabkan oleh apa sih sebenarnya? Apakah memang muncul naluriah dari diri kita atau seperti apa? Atau memang ada penyebabnya, teman-teman? Jadi sebenarnya ketakutan itu ada penyebabnya. Yang pertama, penyebabnya itu karena kita tidak tahu apa yang harus kita bicarakan di depan publik. Jadi kita nggak punya bahan untuk berbicara di depan publik itu, gitu. Jadi karena kita tidak punya bahan atau kita tidak tahu apa yang harus kita bicarakan di depan publik, kita menjadi merasa takut, cemas, gugup, ataupun demam panggung, teman-teman, yang merupakan gejala dari spichofobia itu tadi. Ketakutan juga bisa muncul, teman-teman, karena kita takut dinilai oleh orang lain. Jadi sebelum kita bicara di depan publik pun, atau saat kita berbicara di depan publik, kita merasa tentang bagaimana sih penilaian orang lain atau audiens terhadap cara kita tampil di depan umum atau tentang pesan yang kita sampaikan. Jadi berkecamuklah dalam pikiran kita tentang penilaian orang lain. Hal itu yang membuat ketakutan, kecemasan itu muncul dalam diri kita, teman-teman, karena kita takut dinilai oleh orang lain. Ketakutan itu juga bisa timbul saat kita harus berbicara di depan orang-orang yang masih terasa asing bagi kita, atau pada suasana yang asing. Jadi kita nggak tahu suasananya, kita nggak tahu orang-orangnya. Itu yang membuat kita merasa lebih cemas untuk tampil di depan publik atau berbicara di depan publik, teman-teman. Nah, ketakutan ini juga bisa muncul kalau misalnya kita tahu nih apa yang mau kita sampaikan, tapi kita nggak menguasai materinya, gitu. Jadi kita tahu kita mau menyampaikan apa, tapi kita tidak menguasai materi itu, gitu. Kita kurang mencari informasi, kurang paham akan apa yang akan kita sampaikan itu. Jadi itu akan membuat ketakutan itu muncul, kecemasan itu akan muncul kalau kita tidak menguasai materi yang akan kita sampaikan. Ketakutan itu juga bisa muncul kalau kita harus berbicara di depan orang yang punya pengaruh besar di hidup kita. Jadi di depan orang-orang yang punya pengaruh, khususnya bagi diri kita, itu ketakutan atau rasa cemas akan muncul, ya kan? Nah, pertanyaannya, teman-teman, apakah rasa takut, rasa cemas, nervous, demam panggung itu bisa dihilangkan? Jawabannya, teman-teman, adalah tidak. Jadi, takut berbicara di depan umum, merasa nervous, demam panggung, itu tidak bisa dihilangkan, teman-teman. Itu adalah hal yang wajar saat kita akan tampil atau berbicara di depan umum. Jadi teman-teman jangan merasa sepertinya cuma saya ya yang tidak bisa berbicara di depan publik, teman-teman saya itu semuanya hebat, atau orang-orang lain itu bisa berbicara di depan publik karena mereka tidak merasa cemas lagi atau sudah percaya diri. Tidak, teman-teman. Jadi semua orang merasakan gugup, takut, atau nervous saat tampil di depan publik, tapi mereka bisa mengelola rasa takut, rasa cemas, dan nervous tersebut saat harus tampil di depan publik. Jadi rasa takut itu tidak bisa dihilangkan, rasa cemas itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalkan seminimal mungkin ataupun disimpan barang sejenak. Jadi rasa takut itu bisa diminimalkan seminimal mungkin ataupun kita simpan dulu rasa cemasnya. Kita munculkan dulu rasa percaya dirinya. Jadi
Kalau misalnya kita ngomongin tentang pembicara handal itu pun masih merasa takut atau nervous atau demam panggung, tapi mereka sudah tahu cara mengelola rasa ketakutan itu, teman-teman. Hal itu dikarenakan mereka sudah merasa terbiasa berbicara di depan publik. Jadi mereka sudah bisa mengatasi rasa-rasa ketakutan saat harus berbicara di depan publik, bisa mengurangi rasa itu, bisa menanggulanginya. Pada dasarnya, kecemasan itu atau rasa takut itu akan membuat penampilan kita lebih maksimal, teman-teman. Karena kenapa? Karena rasa takut itu akan membuat kita lebih prepare tentang bagaimana kita nanti berbicara di depan publik. Jadi kita penuh persiapan. Kalau kita tidak merasa takut lagi saat harus berbicara di depan publik, kita akan merasa santai, kemudian tanpa persiapan. Seperti itu. Kalau kita merasa takut, kita mempersiapkan terlebih dahulu tentang bagaimana kita tampil nanti atau apa yang akan kita sampaikan, penampilan kita akan lebih maksimal karena kita tadi penuh persiapan, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana untuk meminimalkan rasa takut ataupun menyimpannya sebentar sehingga muncul rasa percaya diri kita. Rasa percaya diri yang tadi mengalahkan rasa takut yang kita miliki. Caranya, teman-teman, ceburkan diri kalian. Ceburkanlah diri Anda. Biasakan diri teman-teman untuk berbicara di depan publik. Karena Allah bisa karena biasa. Jadi kita akan merasa percaya diri tampil di depan publik karena kita sudah biasa melakukannya. Jadi ketakutan itu bisa kita minimalisir, teman-teman. Jadi ketakutan akan kalah dengan rasa percaya diri kita karena kita biasa melakukan ini. Kita nggak akan bisa menghilangkan rasa takut kalau untuk tampil di depan umum saja itu kita menghindari. Jadi kalau kita tidak mau tampil di depan umum atau menghindari untuk tampil di depan umum, sebisa mungkin jangan sampai deh tampil di depan umum. Nah, itu yang akan membuat kita selalu merasa takut, gugup, nervous, dan tidak biasa berbicara di depan publik. Nah, kalau misalnya kita udah saya akan sering-sering nih berbicara di depan publik, saya harus berani, saya harus mau mencemburkan diri saya agar saya terbiasa untuk berbicara di depan publik. Langkah selanjutnya adalah berlatih, teman-teman. Jadi tidak akan ada hasil yang maksimal tanpa latihan. Jadi kita terus berlatih untuk bisa tampil di depan umum. Latihannya latihan seperti apa? Latihan untuk berbicara bisa menggunakan kaca untuk berlatih berbicara di depan umum, teman-teman. Karena saat kita berbicara di depan kaca itu sama nervousnya saat kita harus berbicara di depan banyak orang. Akan susah juga keluar kata-katanya, teman-teman. Jadi tidak akan ada penampilan yang sempurna tanpa latihan, teman-teman. Bahkan public speaker handal pun masih harus latihan untuk bisa tampil di depan umum, masih penuh persiapan. Jadi bukan karena mereka sudah sering tampil di depan umum, kemudian semuanya itu terjadi begitu saja tanpa latihan, tanpa persiapan. Nah, teman-teman, hal lain yang bisa teman-teman lakukan untuk mengurangi rasa cemas atau rasa takut saat harus berbicara di depan publik itu yang pertama relaksasi. Jadi teman-teman bisa menggoyang-goyangkan kaki, menggoyang-goyangkan tangan misalnya, atau memutar-mutar kepala. Cara yang selanjutnya, teman-teman atur nafas kalian. Jadi atur nafas kalian, ambil nafas dari hidung, itu tahan 3-6 detik. Jadi keluarkan dari mulut. Jadi tarik nafas dari hidung, tahan, kemudian keluarkan dari mulut. Itu cara
salah satu cara untuk mengurangi grogi atau takut atau cemas tampil di depan umum, teman-teman. Minum segelas air, teman-teman. Minum segelas air itu untuk mengendurkan pita suara teman-teman. Jadi jangan sampai nanti saat tampil di depan umum suara teman-teman jadi tiba-tiba serak atau parau karena rasa cemas tadi gitu. Jadi minumlah segelas air sebelum tampil di depan umum, teman-teman. Memegang sesuatu, teman-teman. Jadi salah satu triknya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa takut, cemas berbicara di depan publik, teman-teman bisa memegang sesuatu saat berbicara di depan publik. Misalnya megang pena atau megang buku catatan kecil walaupun tidak dibaca, handphone. Nah, itu akan sedikit mengurangi rasa cemas teman-teman saat berbicara. Kemudian teman-teman harus afirmasi diri kalian dengan kata-kata positif bahwa kita pasti bisa berbicara di depan publik, kita pasti bisa menyampaikan pesan dengan baik, kita pasti bisa menarik perhatian penonton, kita pasti bisa menarik perhatian audiens, kita pasti bisa tampil di depan publik dengan baik dan percaya diri gitu. Kalian harus memasukkan kata-kata positif. Jadi kalian harus percaya pada diri kalian dan kalian harus memberikan kata-kata dan masukan yang positif bagi diri kalian gitu. Jadi munculkan positive vibes pada diri kalian. Yang terakhir, teman-teman, sebelum tampil di depan umum itu kalian coba ucapkan sesuatu dengan teman kalian. Jadi untuk kalau misalnya kita mau menggunakan mic itu kalian pasti ada tes 1, 2, 3. Jadi untuk mengetes suara kalian apakah parau atau tidak. Jadi kalian coba berbicara dengan orang lain atau teman kalian. Jadi itu menunjukkan bahwa suara kita itu siap untuk dikeluarkan saat berbicara di depan publik nanti gitu, teman-teman. Mungkin pembahasan tentang hambatan berbicara di depan publik dan bagaimana cara mengatasinya itu sebatas ini dulu. Nanti mungkin akan kita bahas lagi di lain kesempatan dengan materi yang berbeda tentang public speaking, teman-teman. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.